pribadi, jumpa lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dalam waktu dekat ini, 2 hari lagi, yaitu hari Rabu, ada isu yang beredar ya dari intelijen Amerika Serikat bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina. Jika Rusia menginvasi Ukraina, maka akan meletus perang dunia ketiga. Amerika, NATO, dan akan meluas sampai ke Asia. Perang dunia ketiga ini pasti lebih besar lagi dibanding dengan perang dunia pertama, dunia kedua. Ya. Nah, jika ini terjadi, semoga ini tidak terjadi. Jika terjadi, maka sejarah berulang kembali. The history repeats itself. Sudah 100 tahun, 1 abad yang lalu, mulainya perang dunia pertama yang sentralnya di Eropa, ya, yaitu dimulainya pada tanggal 28 Juli tahun 1914 dan berakhir pada tanggal 11 November 1918, ya. Nah, itu dimenangkan, hasilnya adalah dari kemenangan sekutu. Nah, sekutu adalah aliansi dari Britania Raya, Prancis dan Rusia. Dan ada blok, ya, dinamakan blok sentral, ya, yaitu Jerman, Austria dan Hungaria beserta Italia. Nah, cuman waktu ada penyerangan begitu serangan yang dari Hungaria dan Australia, perang yang dilancarkan begitu defensif itu, Italia tidak ikut perang dan Italia bergabung dengan pihak sekutu. Nah, disitulah dari hasil perang dunia pertama yang memakan korban 99 juta prajurit, begitu banyak nyawa yang melayang pada masa-masa perang dunia pertama itu, ya. Nah, pada saat perang dunia pertama itu juga berakhirnya tahun 1918, muncullah pandemik yang sampai ke seluruh dunia, yaitu pandemik flu Spanyol. Nah, kalau kita melihat sejarahnya 100 tahun, 1 abad yang lalu, maka ada kemiripan dengan yang terjadi sekarang ini. Ya, kita menghadapi pandemi COVID-19, ya, sudah berjalan 2 tahun, dan jika ini terjadi pecah perang dunia ketiga, maka itu sejarah berulang kembali yang sudah 1 abad yang lalu itu terjadi. Nah, jika perang ini terjadi, dampaknya itu sangat luar biasa mengguncang ekonomi. Yang pasti adalah ekonomi Eropa itu akan sangat terpuruk. Ya, karena harga gas, ya, Rusia akan pasti menyetop, harga gas akan terganggu pasokannya di seluruh Eropa, maka harga gas akan terbang tinggi harganya, menyebabkan inflasi juga akan cukup tinggi, harga minyak juga pasti melonjak tinggi, ya. Semua komoditas-komoditas akan terganggu suplainya, maka harganya semua melambung tinggi. Maka kondisi yang mau diusahakan dalam tahun ini mencegah inflasi itu tidak bisa selesai. Maka salah satu yang maka semuanya, para investor di dunia, semua orang di dunia pasti akan melakukan SDM, yaitu selamatkan diri masing-masing. Nah, mereka juga akan menyelamatkan aset-aset mereka, dan aset-aset mereka akan mereka simpan, mereka amankan, itu pasti di store of value, ya, sarana lindung nilai yang punya penyimpan nilai, ya, dan sarana lindung nilai terbaik, safe haven, yaitu yang pertama itu adalah pasti ke logam mulia emas, ya. Yang kedua US dollar, yang ketiga adalah Swiss franc, dan yang keempat adalah Japanese yen. Ini sesuai dengan urutannya. Yang paling utama pasti adalah emas. Setelah itu US dollar, Swiss franc, dan Japanese yen. Itu adalah 4 yang pasti dilirik semua investor di dunia untuk mengamankan aset mereka dari kekisruan geopolitik, kekacauan dunia ini. Mereka akan menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan aset-aset mereka. Yang pasti negara Indonesia ini, termasuk negara berkembang, emerging market, jangan harap investor mau menanamkan modalnya di sini, karena mereka semua dalam kepanikan, ketakutan, ya. Mereka ingin menyelamatkan yang tadi saya katakan SDM, selamatkan diri masing-masing itu. Buat apa mereka harus susah payah datang berinvestasi di sini? Jadi jangan harap indeks harga saham gabungan ini menuju
tembus 7.000 di tahun 2000. Saya sudah dari tahun lalu saya sudah bicarakan bahwa jangan mimpi IHSG tembus level 7.000 karena itu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Belum terjadi isu perang. Nah, ini sudah terjadi. Jadi apa yang saya katakan, ya, nubuat yang saya selalu bicarakan dalam konten video ini merupakan nubuat yang terjadi, nubuatan yang terjadi. Maka jangan mimpi IHSG akan menembus level 7.000, ya. IHSG akan semakin terpuruk karena akan ditinggalkan oleh investor. Semoga perang ini tidak terjadi. Tapi kalau kita melihat sejarah, pasti berulang kembali. Maka 100 tahun yang lalu ada kemiripan dengan sekarang, di mana ada pandemi, ada perang. Maka itu pasti terjadi. Mudah-mudahan tidak. Tetapi jika tidak pun, kondisi market crash itu akan terjadi bulan Maret 2022. Kondisi kekacauan itu tidak terjadi. Perang ini, kondisi geopolitik ini yang mengangkat harga emas dunia. Harga emas itu akan naik, ya. Naik terus sepanjang tahun ini. Walaupun Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga pun, inflasi tidak bisa ditekan. Semoga berdoa jangan terjadi perang dunia kedua. Jika terjadi malah tambah tinggi inflasi di Eropa, ya, akan kehancuran ekonomi di Eropa, di Amerika. Harga emas itu akan terbang terus sampai akhir tahun ini menuju, jika perang maka 3.000 US dollar per troy ounce itu akan tercapai. Nah, Anda semua yang sejak tahun lalu sudah membeli logam mulia Antam, Anda patut bersyukur, ya, karena Anda lah orang-orang yang paling bahagia. Anda lah orang-orang yang punya visi ke depan. Anda yang bisa menangkap peluang itu, Anda yang percaya, ya, percaya dengan logam mulia emas itu. Dan Anda percaya juga dengan proyeksi yang saya berikan kepada Anda ke depan. Terima kasih, Anda sukses, bahwa Anda akan menikmati keuntungannya luar biasa di tahun ini, ya. Siapa sangka akan terjadi perang nantinya, maka emas itu akan terbang. Emas itu, ya, saya sudah sejak konten-konten saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa emas itu dia itu diam-diam menghanyutkan. Jika pada saat momen dia ketemu momennya untuk naik, maka emas itu orang bilang seperti singa lagi tidur atau raksasa lagi tidur, ya. Jika dia sudah keluar dari sarangnya, dari kandangnya, dia tidak bisa diterpendung lagi, ya, tidak bisa menahan lajunya dia. Kalau emas sudah ngamuk, itu akan naiknya tuh gila-gilaan. Saya sudah pernah melihat itu. Saya sudah pengalaman melihat harga emas kalau naik, diam, tapi sekali naik tidak bisa dibendung naiknya. Maka Anda patut bersukacita. Yang pasti adalah jika terjadi perang, semua orang akan SDM, selamatkan diri masing-masing. Jadi tidak ada yang mau invest ke negara berkembang. Jadi IHSG pasti jatuh dan rupiah pasti terdepresiasi. Itu sudah pasti hukumnya. Jangan membantah apa yang saya katakan ini dan nubuat saya. Ya, itu sudah pasti. Kalau mata uang Eropa, jadi pastinya apa? Kenapa? Kalau perang itu yang saya tadi sudah katakan itu urutannya, ya. Orang selamatkan diri masing-masing. Aset surga, simpanan surga itu yaitu gold yang pertama, yang kedua US dollar, yang ketiga Swiss franc, yang keempat adalah Japanese yen. Itu tidak ada bicara rupiah, tidak ada bicara euro, tidak ada bicara pound sterling dan lain-lain. Nah, di sini yang saya sudah menjelaskan ini, maka saya akan bicarakan peluangnya. Peluangnya adalah di balik yang saya ngomong itu adalah peluangnya. Yang saya ngomong ini akan menguat, harga nilainya akan naik, maka yang lain pasti jatuh nilainya. Yang pasti adalah semua orang dunia akan meninggalkan bursa saham. Aset saham akan ditinggalkan, apalagi aset cryptocurrency. Itu sudah pasti. Ya, aset cryptocurrency tidak ada underlying yang bisa dipercaya, jadi sudah pasti ditinggalkan. Maka kehancurannya sudah pasti di tahun ini. Di video tidak ada orang yang di video mengatakan bahwa itu menjadi nol. Bitcoin dan kawan-kawan, cuman saya.
Itu nubuatan yang akan terjadi, ya. Oke. Nah, di sini saya mau cukup sampai di sini ya. Saya mau kasih tahu ke Anda semuanya bahwa di balik itu semuanya itu namanya lahan kering ya, yang tadi sebutkan saham, cryptocurrency dan lain-lain yang berisiko itu adalah lahan kering. Nah, lahan basah adalah gold, US dollar, Swiss franc, Japanese yen. Nanti saya jelasin. Nah, ini lahan basahnya. Yang saya kasih kabar gembira kepada Anda semuanya, ya, Anda yang telah mengalami musibah kena scam ya, duitnya dikabur, withdraw nggak keluar, nggak cair withdrawnya, ya, kena tipu robot trading yang profit konsisten itu ya. Kalau dia profit konsisten, dia tidak menawarkan ke Anda, dia sendiri pinjam trading sendiri ya, profit konsisten ya. Terus apalagi binary option judi itu yang Anda seperti tebak-tebakan ya, tebak buah manggis dalam jangka 5 menit ya, paling lama 1 jam. Nah, Anda yang sudah mengalami kerugian yang cukup besar ya, jangan Anda patah semangat, jangan Anda pahit hati ya, karena semua orang lumrah menghadapi hal-hal seperti itu dalam hidupnya, termasuk dengan saya. Saya juga pernah mengalami korban money game, dan saya juga pernah loss banyak, ludes duitnya pada saat market crash. Makanya saya selalu belajar dan saya memberikan video ini tentang intinya adalah Anda harus selamat dari market crash. Tidak ada orang yang mengedukasi kalian semuanya tentang market crash. Bodoh amat bagi mereka. Walaupun mereka sudah pernah mengalami hal itu, mereka tidak mau berbagi. Tapi saya, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, cuma saya yang punya tebakannya benar Maret 2022 ya, tentang market crash itu ya. Nah, yang saya mau kasih tahu, inspirasi motivasi kepada Anda semua yang sudah kena korban-korban itu, yang sudah ludes ya duitnya cukup banyak ya. Anda jangan berkecil, jangan pahit hati, karena itu lumrah terjadi di setiap kehidupan manusia. Yang penting adalah Anda harus bangkit lagi dan mencari uang itu kembali. Bagaimana caranya? Solusinya ini yang saya mau berikan kepada Anda. Jadi begini, yang penting Anda itu harus punya sifat seperti saya berikan contoh cerita. Jadi misalnya ada satu akuarium ya. Misalnya saya mengamati ada satu akuarium ini yang besar ya. Di tengah akuarium itu saya menaruh sebuah cermin yang tebal, cermin untuk pemisah. Jadi akuarium itu saya memisahkan antara ikan hias biasa dan ikan piranha. Nah, saya memisah di tengah-tengahnya, saya menaruh cermin yang tebal. Nah, si ikan piranha ini, ikan piranha Anda tahu kan buas. Setiap ada mangsa dia cepat mau makan ya, seperti Anda dulu ya. Setiap ada peluang Anda ingin makan cepat, secepatnya Anda makan. Tetapi karena dibatasi, dipisah dengan cermin yang tebal ya. Setiap dia mau maju untuk makan itu mangsa ikan hias kecil itu, mulutnya selalu ketabrak itu cermin, tembok itu. Dia berusaha terus ketabrak, gagal terus, ketabrak sakit ya, sakit ditipu, uangnya ludes ya, ketabrak terus. Nah, saya mati selama 3 bulan begitu terus, tabrak terus, mau makan lapar, tabrak terus, sakit, uang hilang, sakit. Nah, selama 3 bulan ya, saya mengambil lagi itu pemisah cermin tebal itu. Jadi akhirnya di dalam satu akuarium itu sudah berbaur antara ikan kecil itu yang jadi makanannya piranha itu, sudah satu akuarium. Ikan kecil itu bermain-main di depan mulutnya ikan piranha itu. Tetapi ikan piranha itu tidak mau menangkap, tidak mau memakan ikan kecil itu. Tidak mau, istilahnya, setelah peluang itu datang, setelah kita mengalami kesakitan ya, selama berbulan-bulan ya, gagal lagi. Ada peluang bagus datang di mulut kita, di depan mata kita.
kita tidak mau mengambil lagi, tidak mau makan ikan itu, tidak mau mengambil peluang itu, karena kita berpikir jangan-jangan kita maju ambil peluang itu, mulut kita ketabrak cermin lagi, sakit lagi mulut kita mengalami kegagalan lagi seperti yang sudah 3 bulan yang lalu. Nah, inilah yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita sering mengalami kegagalan, mengalami musibah, ya, ketipulah, sakit hatilah, sakitlah, itu pada badai, ya, kita mengalami istilahnya badai. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa badai itu pasti berlalu. Di saat badai itu sudah berlalu, ada peluang bagus yang Tuhan berikan kepada kita di depan mata kita, di depan mulut kita. Kita tidak mau memakannya, kita tidak mau mengambilnya lagi, karena kita selalu berpikir bahwa nanti seperti itu juga sakit mulut kita. Nah, ini yang saya mau kasih ilustrasi, kasih Anda inspirasi bahwa ada kabar buruk, ada kabar baik. Tidak semuanya itu kabar jelek. Tidak semua orang di dunia itu penipu. Ada orang juga yang, saya tidak mengatakan bahwa saya ini bukan penipu, atau saya ini orang baik, saya ini dewa, bukan. Tapi Anda menilai karakter saya, sebelum Anda mau nanti saya tawarkan kerjasama ini, Anda melihat video-video saya sebelumnya sampai dengan sekarang ini, dan Anda berdoa dulu, ya, apakah saya ini orang benar apa tidak, baru Anda ambil keputusan. Oke. Nah, ini peluang ini adalah, tujuan saya adalah untuk membuat Anda itu bangkit kembali. Anda mengambil peluang lagi. Anda yang sudah yang membeli harga cryptocurrency di harga-harga level tinggi waktu bulan-bulan November, Oktober, ya, pada saat harga cryptocurrency, ya, entah Bitcoin atau yang lain-lain, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu atau yang lain-lain itu yang Anda beli. Ya, kita cerita yang paling besar aja Bitcoin, mungkin Anda beli di level harga 60.000 atau paling tinggi 69.000 di bulan November 2021. Sekarang harga sudah 41.000. Hari ini harga itu akan menuju ke level 5.300. Mungkin dia turun untuk 5.000, dia naik lagi. Nah, kemungkinan besar bisa nyampe ke situ. Anda jangan berkecil hati. Walaupun Bitcoin nanti akan, sementara kalau Anda tidak mau cut loss di cryptocurrency di Bitcoin, Anda bisa, ya, saya kasih satu jalan supaya Anda bisa kembali lagi duit Anda yang kena floating loss, atau Anda yang sudah kena scam, duitnya begitu banyak ludes, ya, dibawa lari oleh penipu money game itu yang pakai robot-robot trading itu, atau Anda sekarang di kasus binary option yang lagi diproses itu. Yang pasti Anda sudah kalah, duit Anda sudah hilang, itu Anda jangan mengharapkan lagi, karena percuma, sia-sia, tidak pernah itu selesai, karena itu adalah kesalahan Anda sendiri, karena Anda yang mempercayainya, bukan kesalahan dia. Walaupun orang bagaimana caranya membuat diri dia supaya Anda percaya, tetapi kembali lagi kepada Anda yang percaya kepada dia. Jadi sudah, itu harus Anda ikhlaskan. Sekarang Anda harus positive thinking, Anda harus mencari peluang baru untuk kembali lagi Anda bangkit, ya, Anda bisa mendapatkan uang Anda yang hilang lagi. Nah, inilah saya memberikan solusi kepada Anda. Di saat market crash nanti, yang saya sudah katakan itu, bahwa apalagi terjadi perang, maka aset-aset itu merupakan lahan basah. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam yang tadi saya mengatakan bahwa aset resiko akan ditinggalkan, yang di video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan. Itu investor dunia akan lari simpan aset juga ke surat utang, ya, gold, US dollar berarti surat utang otomatis, ya, gold dan lain-lain itu. Nah, bagaimana caranya? Kita hedging. Nah, untuk lebih detailnya Anda hubungi saya. Harus hubungi saya di email di bawah ini, karena ini adalah sebuah bisnis proyek kerjasama. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang mau bangkit dari keterpurukannya, orang-orang yang tidak seperti ikan piranha di dalam akuarium itu, yang melihat ikan kecil mangsa dia berlalu lalang di depan mata dia, di depan mulut dia tidak mengambil. Anda jangan seperti itu, karena Anda harus punya positif thinking bahwa badai pasti berlalu, peluang tetap akan datang kepada Anda. Nah, Anda harus email saya. Dan satu lagi, yang seperti saya sudah selalu di video saya mengatakan, manusia ada 3 tipe.
Ya, Anda bisa cek nanti tipe 1 dan 2. Yang penting Anda adalah tipe yang ketiga. Anda tipe yang tidak melihat saya lagi. Anda tidak perlu meneliti saya, melihat history saya 5 tahun, 10 tahun. Itu hal yang tidak berguna. Karena kita hidup itu bukan 5 tahun, 10 tahun di belakang. Kita berbisnis, ini adalah proyeksi ke depan. Kita hidup untuk ke depan. Nah, dalam konten-konten video saya ini, saya sudah membuktikan itu bahwa saya memproyeksi ke depan. Hal-hal yang belum terjadi, saya menunjukkan kepada Anda. Ya, nubuatan itu terjadi. Nah, itu proyeksi ke depan, karena bisnis itu adalah proyeksi ke depan. Anda ketemu investor bisnis, itu bukan bicara tentang masa lalu. Masa lalu itu baik dan buruk, itu sudah tidak bisa dirubah. Nasi sudah jadi bumbu. Yang Anda ini mau melangkah ke depan, Anda mau investasi, Anda mau trading, itu adalah untuk mencari uang, bukan kemarin, uang besok. Berarti orang yang bisa memprediksi ke depan. Itu logika yang harus Anda pakai. Prediksi ke depan, proyeksi ke depan. Semua bisnis di dunia itu bicara tentang proyeksi ke depan gimana. Bukan proyeksi ke belakang, ini sudah lewat, sudah dikubur masa lalu. Kita bicara proyeksi ke depan. Jadi Anda harus melihat seseorang jago atau tidak, itu proyeksi ke depan. Nah, seperti yang sudah terjadi dengan binary option itu, karena mereka tidak ada satu orang ahli profesor lah, yang punya profesor banyak sekali di dunia keuangan katanya. Dia mengatakan bahwa untuk menunjukkan seseorang itu bisa dan tidak, harus minta dia rekomendasi. Besok ini bagaimana? Kalau dia bisa menunjukkan kebenarannya sebelum terjadi, itu baru namanya bisa dipercaya, jago. Jadi itulah yang Anda lihat. Karena waktu ini berjalan terus, tidak ada waktu untuk kita harus meneliti orang lah, crazy rich atau tidak. Yang bicara ini orang termasuk orang crazy rich, turunan orang kaya atau tidak, ya, punya Ferrari dan segala macam atau tidak. Minta historinya ke belakang 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun ke belakang. Tidak perlu, tidak penting. Itu hal yang sudah tidak bisa dirubah, mau baik dan buruk. Yang penting adalah kita minta perubahannya, proyeksi ke depan. Karena kita untuk mencari ke depan. Ya, ingat itu, mindsetnya dirubah. Itu yang paling penting di sini, supaya Anda tahu itu. Jadi orang yang tipe ketiga, yang hanya dalam pikiran dia mau melihat peluang, mau ambil peluang itu dan mau menjadi bukti kepada orang yang tipe kedua dan satu. Itu yang hubungi saya di email ini. Kalau di luar itu saya tidak menjawab email, saya tidak punya waktu untuk mengurusi Anda. Karena saya ini mau membantu Anda, bukan saya ini mengemis Anda. Anda mau saya dibantu, jadi Anda jangan membuang waktu saya untuk bicara tentang meneliti saya. Tidak perlu, saya tidak penting. Anda mau dan tidak mau, ya udah urusanmu. Cukup orang yang mau dibantu. Saya akan membantu. Anda email saya dan kita sama-sama membuat uang. Nanti kita masuk ke lahan basah di tahun 2022 ini, di saat orang lain yang menjadi penonton saja, mereka di lahan kering yang sudah dikatakan bahwa saham tidak berguna lagi, cryptocurrency di tahun ini, tetapi mereka tetap tidak percaya. Biarin mereka. Anda adalah orang-orang yang berpikiran maju. Anda orang yang menjadi bukti bagi dunia. Anda yang menciptakan sesuatu terjadi bagi dunia untuk mereka. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa, ini penting juga, Anda dukung konten YouTube ini. Mohon Anda subscribe, ya, Anda tekan lonceng notifikasinya, dan Anda viralkan kepada orang-orang yang tipe ketiga juga, orang yang mau bangkit dari keterpurukan dia, kekalahan dia, ya, masa-masa lalu dia kena scam lah, apa segala macam, ya. Itu hal biasa. Yang penting adalah dalam dunia ini, kita mau jatuh bangun, kita mau rugi apa, ketipu, itu hal biasa. Yang penting adalah kita bisa bangkit kembali. Kita jatuh gagal, itu hal biasa. Berapa kali kita jatuh, yang penting setelah jatuh kita bangkit lagi. Itulah baru dikatakan orang sukses di dunia. Oke, jadilah pemenang, bukan jadilah pecundang, tapi jadi pemenang. Bangkit dikala jatuh, setiap jatuh bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, maka Anda akan sukses. Terima kasih. Sukses untuk Anda.